Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, video kali ini saya tidak akan membahas analisis candlestick. Saya ingin berbagi tentang rasio harga ya. Mungkin sebelumnya udah ada yang bahas hal seperti ini ya, tapi saya nggak tahu karena mungkin saya baru tahu ya, atau baru menyadari mungkin. Padahal dari dulu sih sebenarnya bisa-bisa aja ya. Tapi mungkin kita nggak terlalu eh, ke arah sini ya. Jadi ini yang mau saya sharing ya. Eh, Kalau dulu kita pakai Fibonacci kan, di sini saya pernah jelaskan tentang Fibonacci ya kan. Fibonacci kan ada extension, ada retracement. Jadi kita itu eh, mencari swing low atau swing high ya. Misalkan di sini ada swing high, swing low, swing high gitu ya. Jadi untuk misalkan cari extension ya atau perpanjangannya, kita menggunakan swing high dan swing low retracement ya. Seperti itu kita bisa dapat pergerakan uh, extensionnya itu. Tapi di sini kan kita menggunakan candle ya. Nah di sini ini rasio harga ini ternyata bisa juga berlaku untuk round number teman-teman ya. Jadi saya uh, baru menemukan ya, atau baru menyadari bahwa di round number itu juga ada rasio Fibonacci-nya. Dan bagusnya di sini ya, round number itu kalau kita udah setting round number, kita itu nggak perlu eh, geser-geser ribet Fibonacci, garis dari Fibonacci-nya itu. Nanti saya akan contohkan ya. Jadi kita tinggal pasang-pasang aja gitu. Karena kita menggunakan rasio round number, jadi udah apa namanya? Udah absolut gitu ya, udah absolut, udah sesuai nilainya, udah itu aja gitu. Namun mungkin kekurangannya di sini adalah ketika kita dapat fluktuasi harga ya, atau range harga itu berubah, jadi rasionya, atau kalau kita gunakan round number, jadi round numbernya juga harus ikut dibesarkan gitu. Kalau misalkan sedang market buka ya, misalkan London market, US market, itu kan pergerakan pipsnya pasti per candle itu berubah gitu. Beda dengan Asia session, atau kalau kita di sini siang-siang ya, jam 10, jam 11 itu pergerakannya masih rasio-rasio kecil ya. Gitu. Jadi kekurangannya di sana saja sih kalau menurut saya. Tapi bagi saya ini juga bisa teman-teman ya, bisa digunakan. Karena kalau teori, kita membahas teori, Fibonacci itu ada di semua kehidupan ya. Jadi dunia ini udah disusun dengan Fibonacci gitu. Ya ini kembali ke awal ya, ke penjelasan Fibonacci. Jadi kalau di semua pattern itu bisa ya, kenapa di rasio harga itu nggak bisa kan? Apa di round number nggak bisa? Pasti bisa dong, gitu ya. Jadi itulah. Oke, ini contohnya ya. Contohnya sekarang teman-teman ya. Ini rasio berapa ini? Sorry kok rasio. Round number 1850. Ini aset gold ya, 1 menit. Kemudian 1852. Ini kan kalau gold ini udah 100 ya. Berapa? 200. 1850 atau 1852 di sini ya. Ini berarti sekitar berapa pips nih? 200 ya. Ini 200 pip ya kan. Kalau dari pip ini ya. Kalau dari baca pip MT4, karena ada yang baca 10 pip ya. 20 pip, ada yang baca 200 pip. Itu ya tergantung masing-masing orang ya. Nah, ini kan kita pakai round number yang jaraknya 200 pip. Jadi ini 200 pip, ke bawah juga 200 pip gitu ya. Nah, ini saya kecilkan.
Nah, sekarang kita bisa aplikasikan Fibo di sini ya. Jadi tanpa candlenya gitu. Kalau kita pakai Fibo di sini kan mungkin begini ya. Nah, dulu itu kan begini. Tapi ini bukan berarti salah gitu ya. Bisa karena di Fibo itu bisa di semua sektor ya. Jadi ini kan ada extensionnya kena kan. Ini extension kena 1618 ya kan, reversal 100 gitu. Nah, mungkin teman-teman kan ada yang bingung juga ya. Kalau di sini panjangnya segini, nanti di sini narik segini gitu ya. Di sini rubah lagi kecil ya. Kalau kecil sih kan nggak disarankan ya. Kalau di sini yang mana gitu? Mau balik arah gitu. Ya, balik arah. Maksudnya ke bawah downtrend sampai mana? Jadi agak ribet sih itu. Jadi simpelnya kita gunakan round number aja. Nah, kalau round number kayak gini. Ya. Ini kan udah pas nih dari 1850 ke 1852. Jadi kita gunakan jarak round number itu 200 pip. Pokoknya round number lah ya gitu. Dari 10 ke 20 gitu ya, atau dari 10 ke 30 ke 40 ke 50 tergantung. Nah, ini kan pergerakannya kita lihat sekarang. Kita observasi dulu. Nah, ini kan ibaratnya dari bawah. Ini level 0 ya kan. Dia kena level 0. Nah, pergerakan tinggi itu atau fake breakout itu bisa terjadi di sini ya. Kalau fake breakout sih bisa di mana-mana ya. Tergantung candlenya. Nah, yang signifikan itu kan kita bilang tadi belum dijelaskan ya di sini. Saya belum jelaskan. Nah, kembali ke sini dulu. Rasio pergerakan yang signifikan itu cenderung ya, cenderung. Ini bukan berarti setiap saat ya. Di atas 618 teman-teman. Jadi kalau ini ada breakout yang benar-benar clear ya, dia akan break ke atas tinggi, ataupun dia breakout kemudian dia retrace, dia jadikan ini support baru untuk naik ke atas. Gitu. Ataupun dia fake breakout di sini bisa ya. Jadi berapa peluang, atau bisa di sini range konsolidasi. Nah, ada peluang breakout, ada peluang retracement, ada peluang fake breakout, ada peluang range konsolidasi. Jadi kita harus melihat banyak faktor. Di sini nggak cuma breakout aja. Gitu. Tapi kalau breakout ya peluangnya dapat di sini pergerakan kencangnya gitu lah. Pergerakan pressure yang kencang di sana. Dan kalau untuk downtrend itu ada di 618 bawah atau 38,2 ya. Di area sini nih kalau jadi breakoutnya dia sampai ke level round number kita atau level 0 kita. Jadi kita akan dapat pergerakan kencang di sini. Walaupun ya mungkin ada retracement juga, retracement, continuation, retracement gitu ya. Apalagi di bawah deviasi 1 ya, atau dekat-dekat deviasi 2 ini biasanya strong di sini. Itu juga di atas deviasi 1. Oke, di sana areanya yang bagus untuk peluang mendapatkan sebuah pressure ataupun trend gitu ya. Tapi nggak semua gitu. Nah, ini kan kita lihat tadi di sini 618, ini kan 618 garisnya. 618 sini. Nah, pergerakan kencang kan ada di sini. Naik sampai level 0 ya kan. Turun lagi, naik, turun. Nah, kalau udah lewat 618 naik lagi, dia naik ya kan, retrace. Nah, ini kan dapat nih. Gitu. Ini yang saya bilang tadi, kadang-kadang retrace dulu, kadang-kadang breakout langsung ya kan. Di sanalah kita mendapatkan tren, karena di sini pasti areanya di atas deviasi 1. Kalau di sini enggak ya, karena udah ranging ya, udah ranging. Jadi enggak semuanya di atas deviasi 1 nih. Nah, kemudahannya sekarang misalkan price arah atas ya, atau arah bawah. Arah atas ya tinggal gini aja. Taruh udah gitu. Jadi kalau kita nyari 618, ya udah levelnya di sini. Kan? Ini level kuat kita yang kita tunggu. Kalau di break ini bisa kita jadikan landasan retracement, cari candle retracement, ataupun kalau terjadi fake breakout kita wajib hindari ya. Kalau ke bawah tinggal digeser saja, ya kan?
Hmm. Atau kalau ke bawah, di sini kan pasti ada level juga nih. Ini kan sebenarnya level 38,2 nih. Nih. Kalau arah bawah 618 jadi 38,2. Yang 38,2 ini jadi 618 gitu ya. Karena ini belum saya balik ya. Kalau dibalik kan jadinya begini. Nah, kan? Jadi kita berdasarkan rasio round number aja. Jadi sesuaikan aja, kalau pergerakannya besar kita pakai rasionya agak besar gitu. Nah kan, sini 38,2 kan, tuh. Dan di sini jadi 618. Nah, jadi kita tunggu di sini. Kalau mau misalkan price bergerak kencang dari sini ke sini ke sini, nah di 618 ini pasti ada peluang bullish ya, pasti ada retracement. Nggak mungkin kecuali strong banget ya, kecuali pergerakan strong banget, tapi mungkin juga sih ada, tapi jarang gitu ya. Kalau dia udah misalkan dari round number ini ya, dalam situasi sekarang ini candle-candlenya seperti ini ya, dia nembus round number sini, tembus, kemudian dia tembus ini, nah sampai di sini pasti ada fake breakout ataupun setidaknya retracement di sini ya. Itu bagi yang mau trading time frame kecil ya. Oke. Dan ini udah membuktikan ya, ini perlu pembiasaan penggunaan aja. Dan nanti mungkin kalau sudah ada konsistensi dari saya di 6 bulan ya, 6 bulan atau 5 bulan saya akan posting hasilnya. Konsistensi, bagaimana mencari konsistensi. Oke. Oke teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi tinggal digeser gini saja loh. Kita cari chart yang udah jadi ya. Chart yang udah jadi ini kan rasio. Apa ini? Oh. Oke. Nah, ini kan dia pasti di 38,2 itu kencang banget. Ini. Sorry. Kalian lihat ya. 38,2 garisnya ini kan. Kencang banget, ya kan? Pressure. Nih, bawah. Pas trennya naik ya, ini kan naik. Cari 38,2. Nih, kan? Kencang banget, guys, ya. Nih. Tuh, kencang banget. Pressure semua di sana. Karena area itu area-area yang merupakan rasio psikologi ya. Jadi kalau ditembus ya kencang, tapi tidak menutup kemungkinan juga dia fake ya. Berarti dalam ranging kita lihat pasti dia fake. Kalau dalam trending dia pasti kencang banget. Nah ini kan, tinggal geser gitu aja, geser atas ya. Jadi nggak perlu kita nyari swing low, swing high gitu ya. Kadang-kadang bikin mumet sendiri gitu. Karena kan chart itu biasanya nggak sama ya kan, rasionya nggak sama gitu. Kadang-kadang segini ini pergerakannya kalau di market yang kencang itu bisa banyak pipsnya gitu. Jadi kita kenapa nggak konsisten aja gitu, gunakan ini. Kalau dia udah lewat ya udah pasang di sini. Kalau udah lewat turun ya udah pasang di sini. Kita lihat ya di sini 618-nya gimana. Ini kan ranging, konteksnya ranging. 618 di sini ya kan. Dia kuat. Kuat fake breakout ya kan. Fake breakout. Karena ranging ya kan. Karena price nggak mungkin turun kalau ranging. Di sini fake breakout juga. Breakout ya kan. Tapi dia akhirnya fake juga. Dia menggunakan di bawah sini ya. Di situ di level 76,4 nih kena fake breakout. Kalau dibalik bisa dapat nih. Jadi nggak peduli ya bolak-balik gitu, ya sama aja, tinggal kita tahu bahwa 38,2 itu sama dengan 618 tuh kan.
Hmm. Jadi saran saya enggak sih saran saya, kok saya yang menyarankan ya. Saya sharing di sini teman-teman, sharing gini ya. eh tapi saya belum tahu hasilnya ya. Hasilnya saya belum tahu. Ini saya baru coba 2 bulan. Dan kalau 6 bulan sudah konsisten, nanti akan saya sharing hasilnya. Ataupun nggak konsisten gimana menggunakan cara semacam ini, nanti akan saya sharing setelah 6 bulan ya. Jadi trade setiap 6 bulan, dalam 6 bulan itu saya sharing. Seperti yang sudah saya jelaskan di ebook sebelumnya ya, bahwa kita menggunakan fixed trade, fixed amount gitu, fix jumlah uangnya berapa fix, kemudian trade-nya fix ya, harinya Senin sampai Jumat, kemudian kita gunakan teknik dan konsep yang sudah sebelumnya dijelaskan terus menerus gitu. Oke, apalagi? Nah ini kan kalau ranging dia range-nya semakin gede ini ya, tapi bisa dikecilkan. Nah di sini apa yang terjadi? Ini pada ranging ya. Kita lihat 618-nya di sini, ya kan? Break kencang. Jadi support kencang terus. Kalau dari sini kan dia downtrend, ya berarti dia nembus 38,2 ya kan? Tembus fake palsu. Di sini tembus, 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 tembus. Nah, kan sampai di nol. Ya kan? Dalam contoh ini ya. Dalam contoh lain belum tentu. Jadi disinilah nanti kita gampang mencari, oh kalau udah ini areanya di atas deviasi, di bawah deviasi 1, ya udah kemungkinan strong. Karena kalau ini fake breakout, ini ngapain turun lagi kan gitu. Kalau ini level kuat udah di fake, dia harusnya tuh naik, terbang. Ini level kuat ya kan? Terbang. Ini juga terbang. Ini ngapain dicari lagi gitu. Berarti kan dia ada peluang di sana udah strong downtrend. Sini 38,2 jadi apa? Nih prok jadi resisten ya kan? Pokoknya saran saya ini yang paling biasanya paling bagus sih di sini ya, 38,2 618. Tapi 50 23 ini tergantung di mananya kita pakai ya. Ini juga bisa berpeluang fake di sana. Tadi kan udah ada contohnya fake gitu. Fake breakout maksudnya. Nah, sini reversal biasanya di 23 kalau mau cari 23. Ini bukan 23, ini 618. Sorry. Ya benar, 618 di sini. Ini area 618. Dari rasio setelahnya ini ya. Garis ini. Ini 618 nih kenanya. Sorry, 38,2. Ini kalau kita cari rasionya nih kan. Nah, kena 38,2. Nih. Ini 23, 50. Oh, sorry, 38,2 baru 50. Nah, kan? Rasio-rasio reversal bisa ada di sini loh. Setelah round number lewat, makanya dia nyentuh 38,2 turun. Alias round number ini ya dipakai sebagai apa ya? Sebagai acuan para hedge fund ya. Jadi para hedge fund dia mau di harga ini untuk turun, tapi dia ke atas ini seperti istilahnya bank-bank itu mencari profit di sini ya. Di sini dia mencari profit, manipulasi, akhirnya dia turun. Begitu sebaliknya, ya tergantung likuiditas mereka saja. Oke, itu saja teman-teman. Jadi gampang banget tuh langsung. Oh ya, yang perlu kalian perhatikan itu, ini lupa saya sampaikan, adalah rasio 100 sampai 0 saja ya. Tuh. Ini nggak usah lah, ini kita nggak pakai gitu. Boleh dipakai, boleh enggak sih, karena dia kan pergerakannya cukup jauh. Tinggal pasang ya, pasang gitu, udah bisa gitu. Karena dia reaksinya pasti sama.
Daripada kita nyari, oh mana ini swing high swing low-nya di sini. Ya, seperti itu. Terus di sini, wah di mana ini? Rubah lagi ya, rubah bawah lagi. Jadi kurang suka ya. Kalau saya langsung aja sih. Ini. Karena secara teori ya Fibonacci itu ada di semua pattern ya, pattern-pattern tumbuh-tumbuhan, pattern kita, organ tubuh kita juga itu ada semua. Jadi kenapa tidak bisa di rasio round number gitu ya. Oke teman-teman, itu saja. Mungkin kalian bisa coba sendiri. Ini sekedar sharing saja dari dari apa yang saya gunakan. Dan cukup itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan salam trader.